Selamat datang kembali di Pomit Podcast Media Pushback Traveling. Tepuk tangannya dulu tim. Traveling, keliling lagi. Kali ini dengan background yang berbeda karena Media Pushback lagi jalan-jalan ke ini BEP Batu Economics Park. Nah, ini mungkin dari kalian banyak yang belum tahu karena ini sebelumnya beda nama ya. Dan kita langsung aja mengundang narasumber langsung dari sini. Ada dua orang, boleh perkenalkan diri dulu. Bapak siapa? Saya Samuel Dwi Agus, Operational Manager. Oke, ada Pak Sam, Operational Manager Batu Economics Park. Ditemani dengan sebelahnya, dengan Mas? Saya Edo. Mas Edo. Ya. Sebagai apa? Di sini sebagai divisinya ingat marketing tapi lebih ke buat video kayak gitu. Oke, kontennya kontainer. Oke. Tepuk tangan buat mereka berdua teman-teman. Oke. Wah, liburan. Di sini kita berbincang-bincang santai aja, Bapak, ya, Mas. Aku manggilnya apa ya? Apa Bapak ya? Terserah aja enak. Ya. Om Sam. Ya, lebih awet muda. Om Edo. Iya. Tapi sih muda tapi. Iya, muda, Mas. Oke. Ini aku sedikit bertanya-tanya atau mengulik ya. Sebelumnya kan kalau nggak salah namanya Predator nih. Ya. Predator Fun Park. Nah, kok tiba-tiba menjadi Batu Economics Park ini, Om? Ya. Saya menjelaskan. Awal mulanya bagaimana? Ya. Ini imbas persaingan dunia wisata sebetulnya. Oke. Terus kami harus berbenah. Kami mengambil konsep Batu Economics Park memenuhi ide dari wali kota Batu yang baru. Oke, Nah, apa itu idenya? Di Batu harus ada tempat wisata yang ramah untuk orang Batu. Oke, maka dari itu ekonomis itu ya? Ya, kami ambil nama ekonomis. Kemudian pihak direksi merespon itu, jadilah Batu Economics Park. Oke, nah sebelumnya kalau yang apa Predator itu berapa lama? Predator di 9 tahun. Iya, 2015 ya, Pak. Ya. Kalau enggak salah kita buka. Oh iya, 9 tahun. aku sing dulurku kurang ngatur. 9 tahun deh. Nang dia ya gue ya. Allah, seri 9 tahun. 9 tahun. Predator 2015. Ya, 9 tahun. Aku gak tahu Rodo. Nah, yang untuk Batu Ekonomis ini BEP udah berapa lama? Baru 2 bulan. Kita buka persisnya tanggal 1 April kemarin, Mas. Jadi 1 April, lebaran hari kedua. Oh, itu Lebaran baru. hari kedua Ya. kita buka dengan fresh nama baru. Oke. Lah, berarti apa ya? Hitungannya ini masih belum grand opening atau sudah? Belum grand opening. Belum kan, masih start opening ya? opening, ya. Nah, oke. Lah, rencana grand openingnya? Ya, kami berharap Bapak Wali Kota Batu hadir di sini untuk grand opening Batu Economics Park. Oke, semoga beliau nonton ya, Bapak Wali Kota Batu. Nanti untuk grand openingnya mengundang beliau. Ya, Oke, berarti belum tahu ya rencana kapan-kapannya? belum tahu. Masih belum tahu, Mas. Belum tahu. Oke, tak kira detik ini setelah podcast langsung grand opening. Maunya, Mas ya. Mudah-mudahan di event ini nanti beliau ada. Ya. Oke, dan ini aku tadi delok brosur ya, ada brosur. Batu Economics Park ada 30 plus wahana. 30 lebih. Banyak ini wahananya. Nah, untuk wahana ambil Predator sama nggak dulu? Atau beda? Kalau detail wahana, Mas, sebenarnya kita itu kalau dulu ya, maaf ya, kita pasarnya itu lebih ke anak-anak ya, Pak ya. Dulu anak-anak. Oke. Terus sekarang dengan apa yang dikatakan Pak Sam tadi, beliau mengatakan kalau dunia wisata ini semakin bersaing ke depannya. Akhirnya kita dengan nama baru, konsep baru yang lebih fresh, kita menghadirkan banyak sekali wahana yang baru, Mas. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, namun kakaknya anak-anak, ibunya anak-anak, Bisa sampai ikut. bapaknya anak-anak bisa ikut semua. Oh, kalau yang Predator berarti lebih ke anak-anak kecil. Ini anak-anak. Oke. SD ke bawah lah. TK ya. Ya, Iya. TK SD Nah, segmennya kalau BEP ini Batu Economics Park berarti untuk dewasa bisa. bisa. Oke, karena di Family sini bisa. di sini saya melihat bahwasanya tiba-tiba ada wisata party ini gimana? Wisata party. Pak, aku baru denger ini nih, wisata party. Bisa dijelaskan nggak? Ya apa wisata party? Ini wisata yang baru, arena yang baru mungkin di dunia wisata ya. Jadi Iya sih. konsepnya ya kita happy di sana. Jadi seperti tempat hiburan malam tapi ini halal. Oke. Bahkan nih
Aku umur dolen gak tahu ero untuk wisata party ya. Out of the box ini. Iya. Keren, Batu ekonomis. Oke, berarti apa? Karaoke gitu. Ya, di sana bisa jadi tempat arisan. Oke. Reuni kecil-kecilan. Kapasitas kami mungkin kalau party di sana 60 orang lah kira-kira. Cukup 60. 60 cukup. Oke. Kursi kemarin ditata dibuat acara tanggal 12 Mas ya. Ya. Sekitar 100 kursi masuk lah Mas ya. Oke, berarti Cukup. Sudah ada yang order party halal ya? Sudah. Party halal. Kita sudah acara Zumba di sana 40. Oh, bisa buat Zumba. Nah, buat tante-tante, ibu-ibu Ya. kalau mau Zumba boleh ke sini. Langsung hubungi Pak Sam, bisa di sini. Dan di sini juga ada apa? Drift kart. Drift car. Drift kart ini aku baru ngerti sih. Ini beda dengan anu ya? Go-kart ya? Beda sama go-kart. Jadi Emang bisa ngedrift. ini memang buat ngedrift. Untuk anak-anak atau untuk dewasa? Untuk anak-anak aman. Jadi kita ada race yang untuk anak-anak. Nah, kalau yang gede-gede kayak kita gini, Bisa lebih heboh. Sangat bisa Mas. Iya. Soalnya kita nanti di kita coba ya. area Ya, nanti kita tersebut ada dua area Pak. Ya. Yang Oke. satu tinggi 120 ke bawah kalau tidak salah, itu ada areanya sendiri. Oh. Sedangkan untuk orang tua yang atau yang dewasa mau ada areanya sendiri. Jadi kita pisah jadi dua. Oh, Dan disendirikan itu- untuk ya, anak benar-benar sendiri. safety Mas. Di sini benar-benar safety. Oke. Nggak hanya wahananya yang seru tapi safety tetap dijaga. Nomor 1. Oke, Ya. keren. Batu ekonomis Pak, keren teman-teman. Jadi di sini wahananya kalau nanti anu ya frame-nya diganti nang kene ya. Seret ngono lho ya. Katon iki. Di sini wahananya ada banyak 30 lebih ya, mulai ada rainbow slide, drift kart, kolam renang, wisata party. Oh, banyak di sini. Macam-macam 30 Koleksi lebih. hewan juga banyak Mas. Hah? Di sini juga ada hewannya Mas. Oh Nggak iya. hanya mainan aja Animal ya Pak ya. feeding ini ya. Ya. Oh, oke, berarti lengkap. Selain ada permainan wahana, ada hewan. Edukasi Edukasi. Oke. Siap. Nah, dengan gantinya konsep ini ya, Om ya. Sejauh mana kira-kira BIP mendukung ekonomi lokal dan UMKM nih? Ya. Konsep ini memang tujuannya untuk menampung dan memfasilitasi UMKM yang ada di Kota Batu. Kami menyediakan spot wahana gratis di depan dan 20 tenda UMKM gratis. 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 Keren. Ini berarti bukan support ya, sangat support Ya. Yang lebih heboh gratisnya kan parkir kami gratis, Mas. Ah, serius Om? Iya, Parkir di area sini? parkir Untuk gratis. pengunjung? Untuk pengunjung. Wih, nilai plus ini. Ini nilai plus ini. Jarang ditemukan ini. Iya. Dan mungkin satu lagi Mas. Apa itu? Sebenarnya bisa dikatakan masuk ke Batu Economy Park ini gratis. Bisa dikatakan seperti itu. Ah. Karena apa? Ketika masuk hanya 25.000, nanti kita dapat voucher senilai 25.000. Voucher itu bisa digunakan naik wahana atau beli makanan di area food court. Jadi ketika Oke. masuk tidak ada potongan apapun dalam voucher tersebut. Jadi potongannya ketika naik wahana aja, atau kalau nggak mau naik wahana bisa dibuat beli makan di area food court. Oh, berarti 25 dapat voucher 25. Iya. Ya gratis berarti. Iya, gratis. Maksudnya gratis Mas. Jadi kita tidak ada HTM. Oke, Jadi kita cuman nggak ditukar berupa voucher Oh, dan iya. itu pun nanti dari voucher kalian bisa bermain ya, Iya, Ya. betul. atau makan. Makan. Iya, betul. Oke. Berarti kesimpulannya adalah Batu Economy Park adalah wisata syariah. Ya? Iya, gratis. Oke. Tapi ini termasuk anu ya, untuk mendukung UMKM ya memang ya. Ya. Dan nilai plusnya juga salah satu yang paling plus kalau menurut saya adalah parkir. Ya. Karena kan sekarang marak parkir liar kan. Ya. Nah ini gratis ini. Ini Nah gratis. nanti kalau tiba-tiba Om, Arkam si marani ke sini apa? Ya kita gratis, tulisannya gratis. Kita memang tidak memungut memang. Gitu Ini ya? benar-benar gratis. Oke, keren sekali. Lah, apa tantangan terbesar selama proses transisi ini? Dari Predator ke BIP? Ya mungkin sistem aja dulu SOP? ya SOP sistem harus beli di loket dan sebagainya. Tapi setelah kita lalui sampai bulan Mei, akhir Mei ini kita sudah bisa menyesuaikan. Oke, berarti kalau perubahan-perubahannya nggak terlalu drastis, hanya ke sistem saja? Ya ke sistem aja. Kalau dulu kan paket semua wahana bisa Masuk. bermain. Sekarang di tiap-tiap wahana ada beberapa loket yang harus beli. Oh, kalau kayak gitu berarti lebih praktis nggak atau gimana? Kalau kita biasanya ya rekreasi, Kayak biasanya kan harga paketnya terusan, Paket kan, ya. misalnya aku beli 100 langsung bisa semua akses Ya. kan? Tapi minusnya ketika kita beli paket, Ah, ketika wahana tersebut rame, iya kan? Iya. Kita kan nggak bisa menikmati semua wahana.
Sedangkan dengan sistem voucher saat ini, kita iya. dengan sistem voucher, wahana apa yang kita maini cukup itu aja yang dibayar. Oh, kayak gitu. Iya, benar. Oh, masuk akal, benar. Atau orang tua biasanya. Saya mengantar anak saya beli paketan 100.000, tapi saya tidak bisa menikmati seluruh wahana. Ini pilihan. Jadi orang tua, saya milih wahana yang untuk orang tua saja. Oke. Maka dari itu sistem voucher kan? Ya, sistem voucher. Jadi tinggal milih pengennya kemana ini? Ya. Oke, lebih simpel. Lebih simpel. Nah, pernahkah Batu Economy Park mengadakan event pushback? Nah, pernah nggak? Atau Predator dulu deh? Waktu Predator Fun Park kami mengadakan event pushback di festival Predator Fest. Ya, Predator Fest tahun 2024. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, itu di Predator. Di Predator masih bernama Predator Fun Park. Oke, tapi tempatnya sama kan ya? Tempatnya sama. sama. Nah, setelah transisi ke BEP nih, kira-kira akan bikin lagi nggak? Ya, event pushback. Kita merencanakan bikin event. Kalau dulu kan mengambil momen hari ulang tahunnya Predator Fun Park di bulan Agustus. Nah, ini di bulan Agustus ini kami mengambil tema mungkin di hari ulang tahun kemerdekaan. Indonesia. Kalau race-nya kami lebih besar. Oh ya, dan saya lihat-lihat untuk BEP kan tempat wisata kan. Betul. Pastinya besar nih. Nah, kalau biasanya tempat besar itu identik biasanya gandeng dengan pushback. Ya kan? Lah, pernah nggak dulu waktu Predator, karena kan kalau BEP masih baru nih. Iya, masih baru banget. Kalau Predator pernah nggak dulu bikin event pushback? Kita katakan pernah. Oh, pernah? Pernah. Waktu Predator Fun Park kita pernah buat event pushback. Oke. Namun eventnya tidak hanya pushback, Mas. Jadi kita tidak fokus pada satu event. Namun dalam 1 minggu itu kita kita rekap jadi satu, namanya Predator Fest ya Pak ya. Jadi di dalamnya tidak hanya pushback. Jadi berarti bukan cuma pushback. Bukan. Betul sekali. Dan itu menjadi minus sebenarnya buat kita, Mas. Apa minus? Kok moro-moro minus sih? Kenapa sih? Minusnya karena kalau kita buat event dengan dalam jangka waktu yang panjang dan banyak event, otomatis kita banyak pikiran. Iya kan? Sorry tak potong. Oh, berarti Predator Fest kan? Berarti nggak cuma pushback. Betul. Apa itu waktu itu? Dulu ada pushback, lomba mewarna, lomba menari. Angklung, ya, festival angklung. Durasi 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Tapi kalau untuk yang pushbacknya bukan 1 minggu, satu hari. 1 hari. Oh, PR-nya berarti di timeline lah, lebih tepatnya ke timeline. Soalnya apa? Ketika kita fokus dalam 1 minggu 4 event dengan eventnya berbeda-beda kan ya. Walaupun itu anak ya, pasarannya kan anak semua. Tapi pushback sama mewarna kan 2 hal yang berbeda. Betul, jomplang banget. Mengadakan Predatornya atau gandeng dengan tim lain atau kita pasti kerjasama dengan komunitas pushback yang ada di kota Batu. Jadi waktu itu lokasi kami sempit. Nah, letaknya di sebelah mana titik pastinya yang di sini Predator? Di parkir mobil R4. Oh, berarti depan situ? Ya, depan situ. Dulu sempit. Nah, sekarang di tahun 2025 kami akan mengadakan event pushback dengan race yang lebih luas. Oh, BEP bahkan bikin event lagi pushback. Ya. Wah, keren. Oke. Oh, berarti kalau yang Predator yang terkendala arenanya lebih sempit. Lebih sempit, betul. Kalau yang next ini yang BEP, mudah-mudahan areanya lebih luas. Nah, untuk titiknya nih, sama apa enggak Om? Titiknya tetap. Yang di area parkir juga? Ya, tetap. Kalau dulu tapi ada sekat. Iya, betul. Pembatas untuk parkir. Nah, sekarang sekat itu sudah hilang. Jadi lebih luas. Lebih luas lagi. Ya. Jadi Mas Andasa tadi kan di parkiran ya? Iya. Di parkiran yang jenengan lihat saat ini itu beda sekali sama yang dulu. Wah, aku nggak tahu aku. Nanti boleh lah tim editor dikasih before-nya ya? Iya, ya. Ada kan? Oke. Ada, harusnya ada, Mas. Harusnya ada. Nah, kalau dulu berapa peserta nih? Kita dulu memang karena awal kita masih di target 250 peserta. Ya, pushback. Tembus di 240 sekian lah. Iya. Nah, selesai jam berapa? Start jam berapa? Selesai jam berapa? Dulu. Start jam 9 sampai jam 4 sore. Sore sudah selesai. Cepet? Ya. Cepet ya? Sampai jam 4 sore? Oh, waktu itu kami nggak berani resiko. Ya, kita coba di jumlah yang sedikit dulu. Oke. Dan katanya rencana yang
kedua ini target 1.000 peserta. Ya. Kaget tuh 1.000 peserta. Tepuk tangan tepak. Iya. Ya. 2 kali lipat. Berarti persiapan sudah mulai jalan ini. Sudah. Harusnya mulai sudah, jalan. Oke. Loh, Harusnya sudah, karena apa? Karena kalau event seperti Pushback ini kan bukan event yang kaleng-kaleng ya, apalagi iya, dengan iya. masa yang banyak. Yang banyak. Jadi kita harus benar-benar prepare-nya itu beberapa bulan, bukan hanya 1 bulan. iya. Depan ini kita mau laksanain, Terlalu dada. ya kan nggak mungkin. Terlalu dada. Dengan event yang sebesar ini, mau nggak mau kita juga di bulan-bulan sebelum pelaksanaan harus 3 sudah bulan, 4 siap. bulan ya biasanya ya Betul dipersiapkan sekali, ya. Mas. Oke, keren sih baru opening langsung bikin event. Oke. Terus ini Om, keuntungan bagi tempat wisata jika menyelenggarakan event olahraga anak-anak seperti Pushback. Apa nih? Ya. Bagi kami tempat wisata punya keinginan mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Dan saya lihat Pushback ini digemari oleh banyak emak-emaknya sebetulnya yang Keluarganya. Iya, bener. Yang merespon Pushback ini sebetulnya bukan anak-anak, emak Orang tua, iya. Orang tuanya ini yang Sama main. ya, dan akhirnya ya papanya ikut, mamanya ikut, kakeknya juga mungkin ikut. Jadi Iya, saya karena lihat, betul sekali. Karena Pushback sekarang lebih ke apa ya? Bukan hanya sekedar balapan kan? ya, Sama ajang holiday, ya, liburan. ini kan olahraga hiburan. Iya. Ya, makanya kami menarik untuk mengambil segmen Pushback ini ke tempat wisata. Dan sekaligus mereka bisa menikmati wahana yang kami punya. Oke, ya karena iya, apalagi kalau ke BEP setelah Pushback mungkin anak-anak masih bisa bermain-main ya. Ya, harapannya begitulah. Terus bisa party juga, mumpung ada tempat party. Mamanya ini, mamanya ini bisa party. Misalnya stres atau Ya. capek nungguin anak, party boleh. Masuk sana stres hilang. Nah, keren. Nah, ini aku mau tanya nih Om. Kira-kira untuk proses apa ya? Untuk tiket atau pendaftaran lomba Pushback nih, Ya, apakah include dengan wisata-wisata di sini atau sendiri-sendiri? harapannya include. Include. Berarti semisal kita mendaftar untuk Pushback sudah bisa masuk ke wahana-wahana. Ya, Oke, harapannya tapi harusnya memang ya begitu. Gitu ya? Pas itu kayaknya, Harus soalnya tempat begitu. wisata ya. tempat wisata. Nah, include-nya itu apa aja nih Om? Apa semua? All access atau gimana? Include-nya. Oh, Include-nya harusnya biar jelas ada. ini nanti. Iya. Wong semuanya. Sebenarnya kita include-nya seperti di event-event Pushback yang lain, otomatis mereka sudah dapat goodie bag ya. Goodie Oke, bag pasti ya. lah itu. Pasti. Piala maunya Bapak, kita pialanya inklusif. Gimana Beda tuh? sama Pushback yang lain. Oh, beda. Itu, kita spill itu aja. Nanti bentuknya seperti apa, cek di IG kami lah. Ya. Oke, Instagramnya nanti di bawah mana ini? Bawah sini ya. Berarti yang pasti bentuk piala beda. Ya. Betul, Oke. bentuk pialanya beda. Terus apa lagi? Kemudian tiket, kita nggak mau tiketnya buat anak aja, tapi buat satu pendamping juga lah Mas. Masa anaknya masuk sendiri, pendampingnya Anda kan nggak mungkin kan? Oke. Jadi kita include 2 tiket sekaligus dalam pendaftaran berarti, tersebut. keren. Berarti gini, misalnya aku registrasi nih, tes, ikut lomba, dapat 2. Ya. Oke, terus. Kemudian nanti kan otomatis kalau Pushback kita akan pemilihan kelas ya Mas ya. Ya, Itu kan ada drawing. betul. Nanti kita juga ini mungkin nggak dijanjikan tapi Pak ya. Harusnya ada. Kita akan bagi-bagi voucher pak selain BEP juga. Soalnya kita kan dalam naungan Jatimart Group. Oke. Jadi nanti kita bagi-bagi voucher Jatimart 1, Wah, Jatimart 2. keren. Kemudian kita Baloga, pokoknya semua Jatimart Group nanti kita Dapat voucher. dapat vouchernya. Tapi secara dalam drawing. Oke. Jadi teman-teman nggak hanya ketika ke BEP aja racing kemudian dapat itu, tapi ketika drawing sudah dijanjikan beberapa voucher lagi. Oke. Kan menarik kan? Keren. Sangat menarik banget ya. Yang drawing siapa Om? Nanti yang drawing harusnya Mas Andasa ya. Oh, Iya ada. ya. Harusnya kan ya. Harusnya Andasa yang drawing. Kita sambil bermain-main. Kapan habis podcast ini ya? Ya, kita sungguh dulu. Habis podcast nyoba wahana di sini dulu, Oke, masuk akal. Mas. Jadi untuk include registrasinya beberapa sudah disebut sama Betul. Mas Edo. Apa ada lagi Mas? Dapat apa lagi kira-kira? Apa Dapat sementara apa lagi itu? nyusul kayaknya. Detail Nyusul kita cek di IG Instagram.
boleh di-spill nggak nama eventnya? Aku belum tahu nih. Nama event kita itu Batu Kids Patriot Race. Oh, race, bukan typo tapi Kak. Race ya. Batu Kids Patriot Race nama event kita. Itu nanti bakal ada akun sosial medianya sendiri. Sudah ada. Nah, boleh di-follow kalian ya. Udah ada yang registrasi belum sih? Belum. Booking Mas, kita belum open. Yang kepo banyak. Banyak kepo ya. Yang kepo sudah banyak. Nah, rencananya kapan ini Om? Aku belum tahu dari tadi ngobrol nih. Kapan? Eventnya? Iya, eventnya. Iya. Boleh disebut ya ini sudah? Boleh. Nanti di 16 Agustus 2025. H-1 kemerdekaan. Ya. Betul sekali. Oke, berarti kalian liburan besoknya sambil merayakan hari kemerdekaan. Betul sekali, Oke, Mas. keren. 16 Agustus. Oke, jadi H-1 persis. H-1 persis. Ada upacara nggak? Di Maghrub ada. Enggak. Di Maghrub ada. Ya kalau upacara ya nanti kita bahas lah. Kalau mungkin ada seremonial tentang hari kemerdekaan. Oke. Nah ini deh konsep deh, karena kan berarti kan mendekati kemerdekaan. Apakah konsep eventnya ini kompetisinya tentang kemerdekaan? Kalau biasanya kan ada yang kayak kemarin apa? Wibu apa? Animasi ya? Kartun. Konsep retro nih. Lah, karena ini mendekati kemerdekaan, apakah konsepnya juga kemerdekaan, Om? Mungkin konsep kami lebih ke nuansa tempo dulu. Tempo dulu? Iya, tempo dulu. Oke, kayak gimana itu mungkin? Iya. Pakai ginian kayak Om? Iya, mungkin pakai busana tempo dulu ya. Mungkin kami nanti UMKM jajanan tempo dulu. Jajanan pasar, Ya, pasar. Keren, nostalgia. Berarti nostalgia lah. Iya. konsepnya tempo dulu, Ya. zaman dulu lah ya. Ya. Sudah disepil teman-teman konsepnya. Jadi kalian yang sudah kepo tentang eventnya ini, tentang eventnya BEP, mulai memikirkan kostum. Ya kan? Kostum. Terus para riders cilik-cilik ini juga dipikir kostumnya juga. Tempo dulu karena. Ya. Terus apa lagi? Ada apa di event itu bakal ada apa aja? Tenan-tenan pastinya. Tenan Ya. pasti ada. Kemudian kalau kita pas di tanggal 17 Agustus Ya. merayakan hari ulang tahun NKRI. Di nama kita tadi sudah terselip Patriot. Ya kan? Oke. Batu Kids Patriot Race. Patriot itu kita ambil dari pahlawan. Pahlawan kan jiwa patriotnya sangat Ya. tinggi. Makanya kita masukkan ke dalam tema pushback kami. Kemudian kita mau spill apa lagi? Yang Apa? dilihat bapaknya, yang Mas Anda saya lihat ke bapaknya Pak Sam. Ada di atas ini kan pakai apa Mas? Udeng. Mungkin udeng yang dipakai Pak Sam ini udeng khas Batu. Oh gitu. Ya. Iya. Aku soalnya buta maps tentang udeng Batu. Ya. Udeng Masih ini seputar berbeda. Iya, ini udeng khas Kota Batu. Oh gitu. Ya. Yang membedakan atau yang bikin khas apa Om kalau boleh tahu? Ya, kalau Bahannya karakter udeng itu dari bentuknya. Ya. Ya, ini ciri khas sendiri dari Kota Batu. Oke, siap. Terus. Nah nanti pialanya, ya kan, tak spill dikit lah. Pialanya nanti ada salah satu ciri khas yang dipakai sama Pak Sam, yaitu udeng. Kita spill dikit-dikit nggak apa-apa kan Mas? Ya. Berarti pialanya ada sentuhan-sentuhan udeng. Ya. Ya apa ini bentuknya? Aku mulai menggambar-gambar ini. Ya. Oke, di-spill dikit dulu ya. Piala ini berarti bentuknya oke, beda dari yang lain. Beda dari yang. Oke, terus apa lagi? Kemudian kita maunya seperti yang Pak Sam tadi sampaikan, tempo dulu itu kita banget. Yang mau kita bawa di pushback 2025 yang diadakan BEP ini. Oke. Kemudian Patriot ini juga menggambarkan kemerdekaan kita NKRI tahun ini, ya kan? Tahun ini ke NKRI. Nanti maunya konsepnya tidak hanya dipakai untuk adik-adik yang race saja. Namun konsep ini juga ke mak-maknya juga Ya. Pak ya, rencananya ya. Oke. Wali rider. Wali Iya. ridernya. Jadi nanti Sudah bisa dibayangkan Mas, Ya. kayak gimana? Lah ya makanya aku coba menggambar iki. Ya. Oke, keren. Berarti konsepnya memang tempo dulu. tempo dulu. Oh, outfit bebas yang penting tempo dulu. Tempo dulu. Oke. Terus untuk di arenanya nih, kira-kira ada sentuhan-sentuhan tambahan nggak? Kan tempo dulu karena kan konsepnya. Otomatis harusnya ada. Ya, harusnya ada. Nanti Kalau kita angkat masih digodok. godok lagi Mas. Gawat. Soalnya bukan event kecil lah Mas. Ya. Nah. Bisa dikatakan dengan pushback dengan mereka peminatnya banyak, otomatis kita mau nggak mau ketika buat event kayak gini ya los-losan istilahnya kayak gitu kan. Sekalian ya. Iya. Oh, siap 16 Agustus untuk info detail dan lain-lain langsung ke Instagramnya apa tadi?
event kita. Batu Ekonomis Park atau di Instagram event kami Batu Kids Patriot Race. Nah, kita kembali flashback ke yang Predator dulu ya eventnya. Ada kan kalau yang Predator kan pasti banyak yang perlu dipelajari kan. Ya. Mulai tadi arenanya kecil. Ya. Terus sampai sekarang yang BEP sudah mulai digodok lagi. Ya. Nah, yang paling membedakan apa ini? Ya, Dari Predator waktu ke BEP. masih bernama Predator Fun Park, ikon kami lebih ke buaya, Mas. Ke buaya. Ya, waktu itu piala kami berbentuk Buaya? Kepala buaya. Oh, oke. Kepala buaya. Dan piala untuk tahun ini mungkin nanti masternya next kita tampilkan di IG Iya, kami. di Ya. sosial media. Jadi Berarti bukan buaya lagi nih. bukan buaya. Oh, Lebih ganti. Oke, lebih oke, ke anak-anak. Oh. Berarti buaya kenapa serem? Iya. Kita mau move on Mas sebenarnya. Move on. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan walaupun dengan perubahan sekarang Batu Ekonomis Park, ikon buaya atau hewan yang mendominasi buaya ini tetap ada. Namun dengan nama BEP, kita tetap ada buaya tetap. Oh, tetap. Namun ininya lebih fresh lagi dengan menghadirkan ikon yang baru. Oh. Kayak gitu sih maunya. Terus nanti kalau misalnya di event yang BEP ini bakal ada nih nggak the best kostum nggak kira-kira? Ada. Award lainnya ada nggak? Iya, ada awardnya. Orang tua paling kostum paling unik atau gimana? Iya, ada. Makanya untuk Wali Raider siap-siap. Oke, dipersiapkan mulai sekarang ya. Iya. Bakal ada hadiah berarti ya. Bakal ada menarik lah kejutan. Dan ini tadi kayaknya nggak di briefing loh Mas. Sebenarnya ini nggak ada tapi bapaknya bilang ada ya. Kita ada. Awalnya nggak kepikiran ya. Nggak ada, belum ada ya Pak ya. Tiba-tiba ada lah. Berarti harus ada. Harus ada. Apalagi nih Om, istilahnya apa ya? Istilah kasarnya kekurangan-kekurangan di event yang dulu, yang di event ini bakal lebih baik lagi apa? Ya, karena dulu kami bertajuk Predator Fest dengan adanya beberapa event selain Lomba ya? Pushback. Ya, makanya untuk tahun ini kami akan fokus di Pushback aja? Ya, karena pamornya Pushback waktu itu ketutup sama yang kecil-kecil. Ini evaluasi bagi kami. Yang kedua, mungkin dulu podium Pushback ada di dalam lokasi wisata. Ya, untuk tahun ini kami mendekati venue lah supaya Oke. Berarti terpisah dulu. dulu terpisah. Area race-nya di yang parkiran tadi. Ya. Podiumnya di sebelah. Di sebelah sini di area Ini. ya di Di area atas sampingnya lah. food court ini lah. Oke. Berarti minusnya jalannya agak jauh berarti. Agak jauh. Cukup jauh Mas. Jadi mungkin ada jeda cukup lama untuk memanggil rider, memenang dan sebagainya. Oh, lah pada waktu itu kenapa podium nggak deket sama race? Ya, pikiran kami Apa karena campur sama Ya, yang lain? Karena ada event-event yang lain dan pikiran kami supaya mereka menikmati wahana. Oh, sampai jalan-jalan. Ya, tapi minusnya Capek. mereka terlalu jauh, capek. Oke. Berarti yang untuk BEP next ini untuk podiumnya udah deket ya? Dekat dengan venue. Dekat-dekat Jadi venue. setelah event dia ya kalau wisata saja. Kalau race podiumnya ya, tetap di sana. ya. Berarti kalau masuk hanya memang pure main-main. Main. Oh, oke. Jadi setupnya untuk BEP ini kita benar-benar tata dengan baik Mas. Soalnya kita nggak maksain event ini harus beberapa hari dan harus ada beberapa event enggak. Kita hanya fokus satu di Pushback dan itu kita mau out of the box. Nah, ini keren. Salah satunya mungkin tadi out of the box piala bentuk udang Iya. itu di luar BMKG gitu kan. Apalagi yang out of the box ada nggak? Evaluasi Out of the dari yang box. dulu nih. Kalau dari yang dulu seperti yang Bapak tadi sampaikan, minusnya kita banyak. Tapi kan kita ketika buat event, kita belajar dari kesalahan dulu, kita kembangkan untuk saat iya ini sih. kan. Mungkin dengan nanti pemangkasan area atau nanti Oke. kita fokus area di depan, iya kan? Ya. Semua area fokus di depan. Nanti area dalam buat apa? Buat mereka fokus ketika sudah Main. race. Jadi mereka fokus untuk berekreasi sama keluarganya. Oh. Jadi kita fokuskan acara di depan semua full, Mas. Jadi ketika mereka main sudah berbeda mindsetnya. Mindsetnya sudah liburan. Nah, ini nih, aku pengen tanya ini nih. Kan berarti ini race sama balapan nih. Ya. Baginya gimana maksudnya? Apa mereka selesai race terus langsung bermain atau gimana? Karena kan race biasanya sampai sore kan. Ya. Lah, sedangkan di sini tutupnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Nah, baginya gimana itu sistemnya?
nanti akan ada kebijakan tersendiri harusnya ya, Pak. Ya. Dari Bapak Sam nanti mungkin akan juga mengelola dengan yang Mas Anda sampaikan tadi. Itu sebenarnya minus buat kami, Mas. Estimasi kita sampai malam. Lah penggunaan voucher yang racing malam ini juga nanti akan coba kita sampaikan. Kalau yang dulu kita itu tiketnya untuk yang race paling sore kita kan sudah tutup. Tiket berlaku buat besoknya ya, Pak ya. Hari berikutnya. Hari berikutnya. Oke, itu yang Predator. Ya, yang dulu. Yang dulu. Lah nanti maunya kan yang racing malam ini biasanya mereka datangnya ketika malamnya aja, Pak ya. Jadi ketika siang mereka nggak mau buat liburan. Ya, fokus race kan. Kayaknya kita maunya nanti bilang ke Pak UM bisanya dibuat besok aja biar aman ya tiketnya ya. Kalau dibuat hari itu kan capek mungkin. Capek. Ya, Pak ya, bisa Pak ya? Bisa. Masuk akal, masih digodok. Intinya diupayakan yang terbaik buat teman-teman ya. Betul. Biar nggak kecapean dan lain-lain. Terus ada tempat pemancingan untuk bapak-bapak, serius. Ada nih. Ya, ini salah satu wahana kami. Kami punya tempat pemancing. Oh, ini beneran? Pemancing berhadiah. Oh, tak kira jokes lu ini. Iya. Jadi memang dengan konsep yang baru BEP memanjakan bapak-bapak. Waduh. Jadi mereka bisa memilih lah. Ya jelas mancing. Iya. Jelas mancing. Ada mancingnya. Untuk tendanya pakai jerami. Tendanya mungkin kami pakai tenda kerucut tapi kita hias pakai nuansa tempo dulu. Ya, jerami buat masukan ya, Mas ya. Bisa aja. Jelas tinggal dekor aja kita. Mancing kan? Berarti emang disediakan ikan nih, Om. Oh iya, ikannya beneran. Nanti kita jalan-jalan. Keren. Aku gak kepikiran aku. Tak kira guyon nih Mang Prompter ya. Ternyata beneran. Oke, berarti untuk bapak-bapak ya? Ya, untuk bapak-bapak. Oke, keren. Nah, dan ini sorry ya, misalnya kalian suaranya nggak terlalu fokus ke kita karena kita di sini bersama anak-anak. Nah, aku gambarnya ganti rek, nengok gambarnya. Dan ada ini apa ember numplek itu. ember numplek. Semakin ramai di sini. Oke, terus apalagi nih hal baru BEP selain itu hadiah akses selamanya di sini. Mau sepil hadiah ini sebenarnya ya mau aja, Mas. Oke. Tapi kan ya kembali lagi digodok lagi sama tim. Pendaftaran 225, ya goodie bag isinya apa pasti lebih bagus daripada tahun yang lalu. Yang pasti sampai malam nggak sih? Ya mungkin dia jam 7 malam. Iyalah, mentok jam 9 mungkin, Pak ya. Ya, maksimal jam 9 nggak sampai. Kalau di BEP sendiri nih, ada nggak wisata yang malam? Enggak ya? Sampai sore? Enggak ada. Sampai sore aja? Ya, sampai sore aja. Oke ya itu. Jadi mungkin itu tadi ya tiket mainnya untuk besoknya. Untuk besoknya bisa. Untuk besoknya. Nah aku mau tanya nih fasilitas di BEP apa aja? Maksudnya ada nggak kayak penginapan? Penginapan kita tidak punya. Nggak ada ya? Penginapan kita tidak punya, tapi kan kita juga sister company dari Jatipak Group, Pak. Ya. Jadi kita kan di bawah naungan Jatipak Group ini tidak hanya tempat wisata, tapi dia juga punya penginapan. Salah satunya kalau yang paling dekat ada Hotel Senyum ya, Pak ya. Hotel Senyum. Kemudian di atas di Jatipak 2 itu ada Pohon In. Oke, berarti untuk misalnya orang-orang yang mau mendaftar nggak usah bingung penginapan ya. Maksudnya di area terdekat Hotel BEP, Senyum. Hotel Senyum paling ada ya dekat BEP ya. Bagian dari Jatipak Group juga. Jadi buat teman-teman aman. Karena kan mainnya besok ya. Ya. Jadi kalau kalian liburan ke sini jangan 1 hari. Nginep aja di area sini karena di Batu banyak. Selain BEP pun banyak kan? Ya. Banyak. Jadi mending untuk menginapnya di area-area terdekat sini. Oke, siap-siap keren-keren ditunggu. Terus terobosan baru apa lagi? Kalau kami wahana yang paling baru yang menarik Party tadi itu. Ya, wisata party itu pasti. Ini wisata dugem halal ya, di siang hari. Drift car, silakan dicoba. Ini aku drift car tadi. Ya, ini kayak go-kart tuh. Ya, kayak go-kart. Tapi bukan ternyata. Tapi bukan go-kart. Jadi dia memang bisa ngedrift. Nanti silakan dicoba. Aku baru tahu ini sih. Ya. Nanti nggak tahu ya kalau di wisata lain ada apa enggak ya? Kalau aku pribadi baru tahu di sini. Di sister company di Jatipak 2 ada, di Museum Angkut ada. Oke. Nah, berarti kalau misalnya untuk tiket registrasi pushback, ya, ada yang ke sana juga enggak? Pasti ada yang. Tinggal milih kan berarti ya? Tinggal milih, ya. Voucher kami berikan hadiah itu berupa voucher. Mereka mau bermain di mana? Silakan milih. Oke, dan di sini juga ada gitu loh. Kalau kalian lihat apa namanya?
Rainbow Slide ini yang masih favorit, Rainbow Slide. Oh, yang ini Flying Fox. Iya. Jadi di sini nih bener-bener warnanya banyak banget teman-teman. Kalau di brosur ini 30 lebih ya. Jadi warnanya banyak dan seru-seru. Untuk dewasa juga ada kan? Ada. Kayak tadi draft sampai apa? Drift car. Iya, drift car. Kemudian wisata party. Wisata mancing. Mancing. Untuk bapak-bapak yang suka mancing ini yang makanya kami sediakan di sini. Karena gini Om. Karena kan kadang kalau cowok atau bapak-bapak nungguin istrinya anaknya kelamaan kan capek biasanya, murung. Lah, makanya disediakan mancing. Di area mancing jangan lupa, bapak-bapaknya mancing di situ ada wahana gratis, sepeda gratis. Sepeda apa itu? Ya kayak mini ped. Kemudian ada beberapa sepeda apa? Ya sepeda pancal kayak biasa. Ya, itu gratis. Serba gratis ya, banyak gratisnya. Makanya tagline kami wisata gratis. Oh gitu. Oh, keren-keren, tepuk tangan buat BEP. Keren. Nah, lanjut ya, event seperti apa yang dibayangkan? Fundraise, kompetisi atau festival keluarga nih? Next ya nih. Ya, kami kepingin ke fundraise sih ya. Ya, ini fun ya, fundraise supaya mereka benar-benar kami berada di tempat wisata. Harapan kami race-nya fun, tapi tidak menghilangkan konsep kompetisi yang sebenarnya. Tetap ada kompetisinya kan? Ya, kompetisi. Cuman dibalut dengan fun. Ya, karena temanya liburan. Oke. Liburan menyenangkan di Batu Ekonomis Park. Tapi bener sing diomong sama Mas Edo, out of the box. Kan kepikiran nggak sih kalian moro-moro ono pemancingan itu di suatu wisata atau suatu event? Ini out of the box sekali lagi. Oke, terus jika event ini sukses, apakah akan dibuat rutin tahunan atau musiman nih? Kalau itu maunya, Mas. Maunya. Nah, tunggu, aku mau tanya. Kalau Predator cuma sekali aja? Ya. Yang kemarin yang 2024? Ya. Oke, terus BEP juga sekali, sementara yang baru memulai. Ya. Nah, rencananya gimana nih? Mau dibuat rutinan apa enggak? Ya, harapan kami ini bisa event rutin ya. Bisa event rutin. Rutinnya sebulan sekali atau? Nah, event ini kami buat kalau race kami nanti memadai, kami ingin memiliki properti sendiri untuk pushback. Harapannya kami akan menampung komunitas-komunitas pushback di Malang Raya lah. Keren. Bukan hanya di Kota Batu. Sekali lagi tepuk tangan buat Batu Ekonomis Park. Keren. Mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita latihan bersama. Keren. Nah, makanya ramaikan event yang 16 Agustus. Sampai sukses nanti akhirnya harus ada tempat-tempat sendiri ya. Ya. Oke, keren. Persiapan nih sejauh ini berapa persen, Om? Persiapan saat ini yang sedang jalan bagian administrasi kayak sponsor itu mereka sudah jalan. Mungkin untuk pembentukan tim kita juga insya Allah dengan tim yang saat ini kita lebih kuat lagi, lebih proper lagi. Juga teman-teman kan sebenarnya ini bisa dikatakan awam, Mas. Pushback saat Predator Fun Park mereka awam dengan yang namanya pushback. Tahu mereka hanya pushback ya wis olahraga yang gitu. Sedangkan di dalamnya banyak. Untuk sistem dan nilainya nggak tahu. Belum tahu, nol. Kemudian kita coba gandeng SCR kayak gitu. Kita diedukasi dari teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit teman-teman ini sudah mengetahui pushback itu bagaimana. Kemudian cara penanganan, cara menata set gimana, teman-teman sudah mulai paham. Kayaknya dengan BEP saat ini kita mengadakan, kayaknya teman-teman sudah mulai paham, bisa dikatakan paham semua lah. Nah, jadi untuk tim atau kepanitiaan event itu dari internal BEP sendiri, internal BEP, atau ada eksternal volunteer internal BEP. Oke, berarti karena sudah belajar dari yang Predator ya, mungkin mereka udah paham ya. Oke, siap. Dan ini juga Mas, kita untuk racing komite ya Mas ya. Racing komitenya kalau yang tahun lalu kita pakainya MRC Malang Racing Komite. Untuk saat ini kita juga mau rencananya mau pakai beliau juga. Soalnya Pak Sam ini juga punya hubungan baik dengan Mas Agung. Mas Agung, Mas XBC, Agung. ya MRC. Oke, keren. Berarti pakai jasa mereka lagi ya untuk tahun ini. Oke, siap. Harapan BEP terhadap event-event seperti ini dalam mendukung pariwisata edukasi bagaimana? Ya,
Harapan kami dengan event-event olahraga yang mengikut sertakan anak-anak sama orang tua, ini berimbas positif kepada dunia pariwisata. Anak-anaknya bisa berkompetisi, mamanya bisa berwisata di tempat wisata. Dalam hal ini BEP mengambil segmen itu. Oke, siap. Berarti nggak harus atau nggak cuman Pushback aja kan yang bisa berkolaborasi dengan BEP? Ya, harapan kami dengan event-event yang lain juga supaya, bisa. Ya bisa. Yang sudah terjadi apa aja Om kolaborasinya? Selain Pushback maksudnya, event-event? Selain Pushback? Yang tentang anak kecil ya? Oh, tentang anak kecil ya ini ya? Tentang anak kecil, kalau BEP kan dalam kurun waktu masih dikatakan umurnya 2 bulan, sekitar 3 bulanan lah. Kita kalau yang memang sama spesifik sama anak-anak, kita kayaknya belum ada, Pak. Jadi terdekat Pushback ini. Pushback ini. Waktu Predator dulu. Waktu Predator kita sering kayak lomba mewarnai, kemudian kita ada angklung, edukasi angklung kan. Kita ada angklung, itu juga drum band itu juga kita sekarang ya bisa masuk lah. Namun dalam akhir-akhir ini kita juga kemarin kolaborasi sama anak-anak UM ya Pak ya? Ini yang BEP? Yang BEP. Apa itu kalau sama UM? Kolaborasi? UM kemarin mereka kayak sepertinya tugas akhir, ingin menampilkan sebuah pertunjukan, ya kan? Show. Namun kan yang dikatakan apa ya, yang namanya mahasiswa ketika mengadakan acara kan mereka juga butuh tempat dan lain-lain. Akhirnya kita support ya Pak ya. Kita support tempatnya di sini. Ya, kita support tempat. Kemudian kita juga mungkin kayak mereka membutuhkan apa coba kita bantu. Akhirnya kita punya koneksi di mana kita juga kolaborasi tidak hanya dengan anak kecil saja, tapi dengan mahasiswa kita ya juga apa istilahnya open minded lah. Berarti terbuka ya untuk BEP ya, nggak tentang anak kecil aja. Berarti buat teman-teman bingung cari tempat atau mau kolaborasi dengan tempat wisata, boleh ke BEP. Sangat terbuka. Apalagi masih umur berapa tadi? 2 bulan. 2 bulan. Butuh inovasi-inovasi baru. Iya, betul. Terus pesan dari BEP untuk komunitas, tim dan akademi Pushback di seluruh Indonesia. Ini jeru ini pertanyaan. Kok jeru Om? Kami sangat menikmati olahraga Pushback. Kebetulan kami punya cucu terjun di dunia Pushback. Keren. Harapan kami dengan bergabung di olahraga Pushback bisa mendorong anak-anak untuk lebih berkreasi. Didiklah anak-anak untuk olahraga apapun sebetulnya. Itu sangat baik. Kebetulan kami sudah terjun di media di dunia Pushback. Harapannya media Pushback ini bisa menjadi bagian penyaluran bakat untuk anak-anak. Keren. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat BEP. Dalam waktu dekat BEP akan mengadakan Batu Kids Patriot Race tanggal 16 Agustus di tahun 2025 ini. Mari datang ke BEP untuk seluruh komunitas Pushback seluruh Indonesia. Yang pertama silakan menikmati indahnya kota wisata Batu. Itu dia. Karena Batu ini salah satu kota wisata yang terfavorit di Indonesia. Iya, di Indonesia. Rata-rata Indonesia kalau ke Malang wisatanya ke Batu. Batu menjadi tempat wisata yang favorit di Indonesia. Sekaligus buat kalian. Sekaligus meramaikan event Batu Kids Patriot Race tahun 2025. Di untuk Batu Economies Park. Di sini, di Batu Economies Park. Karena slot pendaftarannya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi kalian monggo cepet-cepetan dipentelengi akun Instagramnya BEP dan eventnya ya kan. Untuk info pendaftaran, tanggal dan lain-lain, registrasi di situ semua nanti. Ada kata-kata hari ini, kata-kata sebelum penutupan. Kata-kata hari ini Mas Edo. Kata-kata hari ini Mas Andasa. Batu Kids Patriot Race. Terima kasih buat Batu Economies Park telah mengizinkan media Pushback Podcast di sini, dan buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang. Follow semua sosial media dan jangan lupa follow Instagramnya BEP ya kan. Terima kasih, see you next episode, bye bye.